sini saya akan membahas tentang materi dasar legalitas hukum acara peradilan agama. Pada dasarnya, pengertian dari hukum acara peradilan agama itu sendiri ialah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara mencari suatu keadilan untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan agama, serta bagaimana cara pengadilan agama untuk menerima, memeriksa, menyidangkan, dan memutuskan perkara tersebut dalam rangka mempertahankan hukum-hukum material Islam. Peradilan agama itu juga termasuk suatu lembaga penegak hukum dan keadilan agama yang pelaksanaan kekuasaan kehakimannya telah tumbuh dan berkembang di Indonesia atas kehendak bangsa Indonesia yang telah berdiri berabad-abad yang lalu, yang jauh sebelum pemerintah kolonial menginjakkan kakinya di bumi Nusantara ini, yang dimana peradilan agama telah berdiri karena kebutuhan hukum masyarakat dan bangsa yang beragama Islam. Dalam ranah hukum acara peradilan agama, dasar legalitas atau peraturan hukum yang membenarkan sangat penting, yang hakikatnya sebagai manifestasikan negara hukum untuk menjamin setiap warga negara terhadap setiap kemungkinan dan setiap bentuk kesewenang-wenangan, baik yang datang dari pihak penguasa atau sesama warga negara. Dalam hukum peradilan agama, yang harus ditegakkan adalah sangkut pautnya dengan soal-soal perkawinan, kewarisan, perwakafan, dan ekonomi syariah yang telah menjadi permasalahan banyak di dalam suatu peradilan agama. Mengenai dasar hukum peradilan agama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur oleh pasal 24 yang pada ayat 1 menyatakan bahwa kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, serta mengacu pada pasal 54 UU nomor 7 tahun 1989 yang menegaskan hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Dengan itu, maka hukum acara peradilan agama bersumber dari hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum atau pengadilan negeri dan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dasar hakim dalam memutuskan perkara juga bersumber dari hukum formil dan juga hukum material, yang dimana hukum formil ialah sumber hukum yang telah ditetapkan oleh negara, dan sumber material itu sendiri adalah sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang. Kedua sumber ini yang berada dalam mengatasi perkara di dalam hukum acara peradilan agama. Mengenai prinsip-prinsip dalam peradilan agama itu sendiri ada 9 poin. Yang pertama adalah prinsip tauhid yang menyatakan bahwa manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yakni dengan mengesahkan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang poin kedua ialah prinsip keadilan, yang dimana prinsip ini memposisikan pada kewajiban manusia untuk menegakkan hukum-hukum Allah dan menentang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, poin ketiga ialah prinsip kebebasan, merupakan suatu pandangan manusia yang dimana setiap orang memiliki hak dan kewajiban dalam menentukan hidupnya. Akan tetapi, hak dan kewajiban itu juga tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang keempat ialah prinsip persamaan, atau di mana manusia adalah makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan, bersuku,
dan berbangsa yang di hadapan Allah semua itu sama, yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Selanjutnya, poin kelima ialah prinsip amal ma'ruf nahi mungkar, di mana prinsip yang mewajibkan manusia untuk senantiasa memiliki rasa tanggung jawab dalam bentuk ketaatan dan tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang keenam ialah prinsip hak Allah dan hak manusia, di mana prinsip ini memberikan hak dan kebebasan kepada manusia untuk melaksanakan hukum Allah pada batas wajarnya yang telah ditentukan. Selanjutnya, poin yang ketujuh ialah prinsip musyawarah untuk mufakat. Di dalam prinsip ini, masyarakat diwajibkan untuk bermusyawarah mufakat dalam menyelesaikan berbagai masalah perkara, tak terkecuali pada persoalan peradilan. Poin yang kedelapan ialah prinsip toleransi, di mana prinsip ini bertujuan supaya manusia memiliki sifat toleransi atau menghargai perbedaan keyakinan dan agama pada masing-masing individu. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu poin yang kesembilan ialah prinsip tolong-menolong, yaitu prinsip di mana mengarahkan manusia untuk senantiasa memiliki kewajiban dan empati yang tinggi dalam bentuk saling tolong-menolong.